Ion Radio. Ion Radio. Ion Radio. Connecting the round. Glimstock, Ion Creativity. Halo, you are connecting around with Ion Radio. Apa kabar Ionik? Semoga di tengah pandemi ini kita sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan and keep in a good lifestyle teman-teman. Hari ini ada Ocha yang bakal nemenin Ionik hanya di Glimstock, we talk beyond creativity. Ionik, selama pandemi ini kan di rumah aja nih. Kira-kira udah ngabisin berapa judul film dan drama Korea? Kalau aku sih ya mungkin udah gak kehitung jari. By the way, topik kali ini Glimstock bakal ngebahas tentang belajar dari industri kreatif Korea Selatan, episode Maju Bersama Industri Perfilman. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang film dan drama Korea, yuk kita simak bersama informasi berikut ini. Di usianya yang sudah menginjak 1 abad, industri perfilman Korea tengah menuai banyak prestasi. Mulai dari juara favorit Hollywood hingga berbagai festival serta anugerah film dunia berhasil dibabat habis. Tak heran apabila kesuksesannya menjadi sorotan dunia. Dikutip dari cnnindonesia.com, Profesor di Busan Asian Film School atau AFIS sekaligus pengamat perfilman Darcy Paket menyebutkan, hal tersebut dikarenakan Korea memiliki kunci rahasia yang menjadi kekuatannya, yakni mulai dari dedikasi para aktor dengan didukung teknis tinggi, serta memiliki penonton yang tinggi akan minat pada sebuah film. Sama seperti Indonesia, Paket menyebut industri perfilman sedikit susah dikembangkan apabila tidak menampilkan bintang besar di dalamnya. Hal tersebut juga mengacu pada penerapan trik agar membuat penonton tetap penasaran dengan karya sinematik pada penempatan bintang di setiap film. Hingga saat ini industri perfilman Korea Selatan memiliki anggaran mencapai 3,18 triliun per tahunnya. Seperti dikatakan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, negeri gingseng tersebut memiliki sebanyak 300 sekolah film, baik formal maupun non-formal. Bahkan film-film yang dihasilkan pun menunjukkan budaya dan promosi itu. Hasil penjajakan investasi asing dari Motion Pictures Association of America pada 2014, Indonesia masuk dalam peringkat 20 sebagai negara yang diminati investor film asing senilai 200 juta US dollar dan meningkat hingga 300 juta US dollar pada 2015. Ternyata drama Korea emang punya kunci rahasia yang bikin booming industri kreatifnya nih Ionik. Tak terkecuali film dan dramanya. Kalau menurut beberapa pengamat film, katanya industri kreatif Korea Selatan ini bisa maju salah satunya karena faktor masa lalu. Kita balik ke tahun 97-98 saat krisis global, salah satunya juga Korea Selatan. Presiden saat itu, Kim Yong-sam, memilih untuk serius mengembangkan industri kreatif dengan melakukan beberapa revisi kebijakan dan didukung oleh penerusnya, Presiden Kim Dae-jung. Tahun 99 itu merevisi Undang-Undang Promosi Film. Tahun 2000 melonggarkan sensor film, membatasi film asing yang masuk, dan memberikan edukasi filmmaker. Tapi, dukungan pemerintah dan peningkatan kualitas film tentunya nggak bakal berhasil tanpa peran masyarakat Korea. Oleh karena itu, sekarang kita langsung tanya yuk ke penduduk Koreanya. Sudah terhubung langsung via Zoom dari Korea Selatan, ada Kak Nida Auliawati. Halo Kak Nida, annyeonghaseyo. Halo, 안녕하세요. 저는 오차입니다. 만나세요. 반갑습니다. 반갑습니다. Gimana Kak? Bahasa Koreaku gimana? Oke, good, Oke. bagus. Itu semua biasa, dipelajarinnya dari drama dan film Korea. Oke, Nah, makanya bagus. kita mau tanya-tanya nih ke Kak Nida nih. Tapi sebelumnya gimana Kak? Pandemi di sana aman? Di sini pandemiknya udah turun jadi level 1 sekitar beberapa minggu yang lalu. Dalam artian kayak kantor-kantor udah mulai bekerja, kayak warung makan juga udah mulai beroperasi, sekolah juga udah mulai buka, tapi pemakaian masker tetap lebih ditingkatkan. Kalau nggak pakai didenda kayak gitu sih. Oke, berarti tetap protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan gitu ya Kak? Betul, betul. By the way, lagi musim apa Kak di sana ya sekarang?
Di sini Bulan-bulan apa nih? masuk akhir musim gugur, menjelang musim dingin. Jadi Menjam- kalau siang bisa sekitar 8-9 derajat. Oh, dingin ya? Dingin banget itu. Dingin Boleh banget. lihat dong, boleh kasih lihat dong Kak, gimana tuh suasana di Korea gimana sih sekarang nih? Oke, di sini aku perlihatin dari apartemen. Apartemen saya lantai 25 Kak Nida ada di mana nah sekarang posisinya? Di kota apa? di Kota Hwasong, Provinsi Gyeonggi. Mhm. Ini apartemen saya di lantai 25, mungkin bisa kelihatan sisa-sisa pohon-pohon yang kuning-kuning Berguguran, gitu. iya. Oke. Wah, asik banget ini kayaknya. Kalau malam juga asik banget nih pemandangannya. Iya benar, kalau malam nungguinnya sunset. Nggak usah jauh-jauh ke pantai ya. View-nya view Oke. sunset. Oke. Sudah? Oke, udah. Oke. Kak Nida, sebelum tanya-tanya lagi tentang drama Korea, ini mungkin aku tanya dulu kepada pribadinya Kak Nida sendiri, suka nggak nonton drama Korea atau film dari Korea? Atau dulu malah jadi penggemar sinetron mungkin? Dulu saya ini anak bahasa Korea UGM. Jadi via belajarnya selain dari kampus juga drama ataupun reality show semacam itu. Jadi zaman dulu tuh bener-bener gandrung banget, edik banget yang namanya drama Korea sama Drama reality show Korea. Korea. Jadi kayak bukannya nonton sinetron Indonesia lagi, tapi tiap hari tuh nontoninnya drama Korea. Oke, kalau sampai sekarang? Sampai sekarang kalau untuk drama, karena kesibukan jadi nggak nonton, tapi lebih ke film yang gampang selesai. 2 jam, Oke. 1 jam Iya, selesai. 2 jam selesai, betul. Karena tadi ngomongin kesibukan, mungkin masyarakat Korea juga banyak yang sibuk. Tapi kita pengen tahu nih, sebenarnya kalau masyarakat Korea sendiri, sama nggak sih Kak ediknya gitu, nonton drama Korea tuh? Sebegitunya nggak? Kalau yang sepengetahuan saya, terutama untuk drama-drama yang lagi hits gitu, yang terakhir macam The World of Merit atau ya, itu Iya. memang ratingnya tinggi, kelihatan ratingnya tinggi. Berarti itu kan menandakan minat mereka akan drama tersebut tinggi. Cuman kalau untuk drama-drama yang kurang hits kayak gitu, mereka kayak ratingnya rendah. Oh, gitu ya. Jadi mengakui juga kalau ada yang lagi hits gitu ya, misalnya kayak TWOM itu gitu. Tapi untuk drama-drama lainnya ya sewajarnya saja gitu. Sama aja, malah lebih kayak editnya juga sama kayak orang Indonesia mungkin. Nungguin nontonnya, terus habis nonton mungkin di screenshot masukin Instagram atau kayak gitu sama. Atau mungkin komentar-komentar langsung di webnya film drama tersebut kayak gitu. Lebih aktif sih karena mungkin bahasanya sama, karena mungkin negara pembuatnya juga sama. Kayak gitu sih. Gini Kak, katanya dulu ada kebijakan pembatasan film asing yang masuk ke Korea. Nah, kita pengen tahu dong kalau di bioskop Korea sendiri sekarang ini komposisinya gimana antara film Hollywood atau mungkin dengan film Koreanya sendiri bagaimana Kak? Sejauh yang saya tahu, komposisinya hampir sama, mungkin film lokalnya lebih banyak karena mungkin pandemi juga kali ya. Untuk film Hollywood tidak ada pembatasan. Terakhir juga saya masih nonton film di bioskop, film Hollywood juga. Mungkin kayak gitu sih, malah saya tidak merasakan adanya itu pembatasan. Berat gitu di sini. Itu memang kebijakannya zaman dulu gitu. Jadinya tapi kira sekarang mungkin masyarakat Korea sudah terbiasa nonton produk-produk lokalnya gitu. Nah, kalau untuk filmnya Indonesia mungkin pernah ada Kak yang tembus bioskop atau mungkin masuk TV-nya Korea? Sejauh ini saya nggak pernah lihat. Kalaupun ada pasti saya udah juga hektik banget lah, pasti udah juga ikut share ke Instagram atau gimana, tapi sejauh ini belum ada. Cuman kalau skalanya sekaliber mungkin International Film Festival yang terkenal kayak di Busan kayak gitu mungkin
ada film Indonesia macam Laskar Pelangi atau apa kayak gitu. Cuman untuk konsumsi umum belum ada. Oke, jadi baru sekedar sampai ke festival-festival saja gitu ya, Kak? Oke. Menurut Kanida pribadi nih, kira-kira kalau udah lihat gimana sih drama Koreanya, drama Indonesia itu perbandingannya gimana? Perlu nggak Indonesia belajar dari industri kreatif Korea? Perlu banget karena begitu saya yang kebiasaan nonton film Korea, begitu nonton film Indonesia, rasanya kayak anjlok gitu loh, agak beda banget gitu. Dan perlu digarisbawahi, belajar itu bukan artian kita menjiplak gitu loh. Karena kebanyakan kalau yang saya lihat di Indonesia, ada mungkin mereka kerja sama tim Korea, tapi lebih kayak menjiplak gitu loh, karena nggak semuanya budaya yang ada di Korea ini bisa diterapkan di budaya Indonesia kayak gitu loh. Belajar itu butuh tapi harus dikembangkan, nggak 100% blok gitu harus sama enggak. Oke. Kalau terkait tadi obrolan tentang jiplak-jiplakan, Kak, ternyata aku dapat insight baru dari Sineas kalau memang beberapa agensi PH Korea Selatan itu ada yang datang ke Indonesia terus menawarkan kira-kira mau nggak remake gitu. Jadi kayak film kurang lebih gitu, Kak. Jadi mungkin banyak juga mungkin Ionik yang belum tahu kalau misalkan ini kenapa ya ngejiplak gitu kan. My Love from Star ya, My Love from the Star itu ya kalau nggak salah dijadikan sinetron seperti itu memang sudah ada yang menawarkan dari PH Korea Selatannya. Jadi kolaborasinya sejauh ini seperti itu kan, Ida. Oke. Mungkin itu jadi apa yang harus digarisbawahi juga. Oke. Pembelajaran buat orang awam. Oke, Kanida, itu aja yang mau ditanyakan. Terima kasih waktunya sudah join. Semoga ya kegiatannya di sana lancar-lancar. Bisa cepat balik Indonesia juga ya, Kak ya. Amin. Oke deh, terima kasih Kanida. Baik Ionik, setelah ini kita akan tanya-tanya langsung ke sineas dan pengamat film. We'll be right back after this one. Special performance by Jarbox, only on Ion Radio, connecting around. Tadi tugasnya Bu Siti apa aja sih? Itu loh, disuruh ngerangkum bab 2. Sini. Ih, jangan dipanggil, nanti nyakar tahu. Ya elah, mau ngasih dikit doang, nah. Jangan deket-deket, ih. Aduh kan, dicakar, keselin banget ah. Ya lagian ngapain ditendang sih? Nanti juga dia pergi sendiri kok. Aku takut dicakar, malah dicakar beneran kan, sebel banget. Nah, kucing itu akan baik kalau kita memperlakukan dengan baik juga. Lagian dia cuma minta sisa makanan kok. Hewan juga berhak hidup, sama seperti kita. Ya deh, maaf, tapi kakiku masih sakit nih. Glimstock, Beyond Creativity.
Ionik masih mendengarkan Grimstock only on Ion Radio. Buat kamu Ionik yang mau tanya tentang industri drama dan film Korea Selatan, bisa langsung isi question box yang ada di Instagram kita @ioncorp.id. Or you can simply mention us on Twitter @ioncorporation. Kali ini sudah hadir narasumber di studio Ion Radio, tapi tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Ada pengamat industri perfilman, Winda Pramesti. Halo Kak Winda. Halo. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Iya, sehat. Oke deh. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol, kita mau denger dulu nih beberapa pendapat para Ionik tentang film dan drama Korea. Halo, nama aku Rara, kelas 1 SMA. Halo, perkenalkan, saya Ayu Prastyo. Hai, aku Farah Bella. Suka banget. Saya sangat suka drama Korea. Jadi kalau misalnya ngomongin soal film Korea atau film Indonesia, aku dua-duanya suka. Cuman aku lebih sering nonton film Indonesia sih. Karena udah hobi, yang kedua buat ngisi waktu luang di sela-sela sibuk nugas karena pandemi, jadi kebanyakan gabut di rumah, jadi solusi alternatif gitu. Alasan saya suka drama Korea itu yang pertama, drama Korea ceritanya tuh asik. Gak kayak sinetron Indonesia yang misalnya pemerannya udah mati, mereka bisa hidup kembali. Lalu alasan yang kedua, drama Korea itu bisa nambah wawasan kita loh. Wah, ternyata banyak banget memang yang suka nonton drama Korea dan film Korea. Riset Ion Radio juga menunjukkan kalau 49% lebih masyarakat Indonesia itu lebih menyukai film dan drama Korea daripada sinetron. Karena 3 faktor utama nih, aktornya, alur ceritanya, dan sinematiknya. Wah, kalau Ocha sendiri sih suka banget sama aktornya ya. Terakhir nonton drakor Record of Youth. Kalau Kak Winda, nonton apa terakhir? Sekarang yang lagi on the way, lagi nonton Encounter. Oh, Encounter. Wow, menarik sekali. Tapi kita lanjut bahas tentang film Korea dulu ya, Kak. Selama pandemi ini, banyak banget produksi film dan drama yang mandet gitu ya, berhenti, bahkan dibatalkan. Nah, tapi di Netflix nampaknya drama Korea tuh masih terus lanjut. Gimana sih cara survive-nya itu, Kak? Kalau dari yang aku baca ya sebenarnya, ini kita narik mundur ke belakang ya. Boleh. Kayak di Korea sendiri kan ada 3 stasiun televisi. Ada salah satunya KBS sama aku lupa yang 2 apa. Pokoknya 3 TVN juga yang terkenal ya. TVN itu beda sih kasusnya sama mereka. Oh, jadi beda. 3 stasiun televisi ini mulai memberhentikan produksi drama Korea karena mereka agak merugi sebenarnya. Cuma karena memang pandemi ya, itu artikel aku baca, maksudnya riset aku baca tahun 2019. Di 2020 kan agak beda ya industrinya. Jadi kayak misalnya selama pandemi kan jadi kayak orang lebih suka di rumah, pasarnya kan beda. Malah dibutuhkan kan sekarang. Malah dibutuhkan. Terus munculnya, apa sih judulnya? The Wedding, apa? Wedding. Yang couple, judul film Korea. Oh, yang pelakor kan? Yang soal pelakor. Itu kan Married of Couple. The Married of Couple itu kan, The World of Married The Couple. World of Married Couple. Munculnya itu terus kemudian digandrungi itu banyak jadi salah satu pemantik ya pada akhirnya Netflix ngelirik Korea. Tapi sebenarnya kalau mau ngomongin tentang survive-nya Korea, kalau diamatin mereka udah survive jauh gitu. Dan salah satunya yang bikin drama Korea ngehits, Korea juga ngehits ya memang K-popnya awalnya. Tapi selain itu juga ini loh, si Boo Joon Ho menang di Oscar. Itu membuat apa ya, orang-orang jadi mengenal Korea dan jadi mulai suka. Netflix pun jadi nganggep kalau oh ternyata Korea ini pasarnya gede gitu. Netflix kan industri ya, dia pasti akan yang pasarnya gede yang dia ambil, dia danain gitu. Oke. Ngeliatnya gitu sih. Kalau faktor pendukung masa lalu nih dari industri kreatif Korea itu berperan penting tidak? Faktor pendukung masa lalu ya? Pasti. Kan 1997 kalau nggak salah itu ada krisis ekonomi global. Korea juga terdampak. Cuma Korea itu untuk ngatasin salah satu krisis globalnya, mereka itu menganggap bahwa industri film itu industri, salah satu industri yang bisa digarap nih, industri yang bisa kemudian mereka naikkan lagi gitu. Dan mereka memang emang udah concern untuk menghidupkan perfilman mereka gitu. Tapi terlepas dari itu nih, sebelum krisis ekonomi global itu,
film Korea itu kan sempat dibatasi. Iya. Ya sempat dibatasi, kayak film Hollywood juga nggak boleh masuk ke Korea gitu. Terus kayak produksi film Korea sendiri dibatasi karena ada kepentingan politik. Terus krisis moneter. Tapi sebelum krisis ekonomi global itu 1993 film Korea tuh udah mulai merangkak naik. Cuma kepotong sama krisis. Setelah krisis, pemerintah membuat amandemen baru di UU di UU perfilman mereka untuk membebaskan orang-orang film untuk berkreasi lagi. Nah, itu mulai deh perfilman Korea mulai merangkak gitu. Oke. Kak, pengen tahu juga deh sebenarnya nih, kalau misalkan kita bilang Korea Selatan mendunia gitu. Kalau misalkan kita bilang Indonesia kayaknya bisa deh belajar dari Korea. Tapi sebenarnya Korea Selatan sendiri referensinya dari mana sih? Belajarnya dari mana sih? Yang aku baca, Korea itu banyak belajar dari Jepang. Oh. Iya, selain Jepang, Dulu mereka ada juga belajar J-pop dari juga ya awalnya ya? Iya, awalnya memang dari Jepang, tapi Jepang tidak mendunia. Tapi Korea yang belajar dari mereka malah lebih mendunia gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang belajar, mereka tuh belajar dari Bollywood juga. Jadi gini, sistem pemerintahan mereka untuk menghidupkan perfilman di Korea sendiri, mereka itu mendanai filmmaker tidak untuk membuat film, tapi untuk belajar di Eropa, untuk belajar tentang film, lalu kembali ke negaranya mereka untuk membuat sebuah film. Selain itu, pemerintah itu juga mendukung distribusi mereka. Oke, jadi pemerintah memang berperan penting banget di sini. Yap, berperan banget. Oke, Kak Winda, kita nanti bakal lanjut ngobrol lagi sama satu narasumber yang akan datang. Kita jangan kasih tahu dulu. Untuk Ionik bisa bertanya di sosmed kita, Ion Corporation. Kita akan jawab di akhir segmen karena masih ada satu sinias yang akan datang. Stay tune terus di Glimpse Talk only on Ion Radio. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Bertambah 407 kasus atau orang yang terinfeksi virus corona. Tingkat penularan corona di Jakarta memang masih tinggi dan sayangnya saudara kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan terbilang masih rendah. Kampanye protokol memang harus terus digencarkan mengingat kasus positif COVID-19 yang masih terus melonjak. Jadi kalau berkerumun orang berpikir, oh semuanya sehat. Jangan salah, berkerumun itu dengan jarak ya kurang daripada 1 meter bisa menyebabkan penularan COVID-19. Hai, kamu apa kabar? Maaf, kita nggak bisa ketemu dulu. Nggak apa ya, kamu jangan kemana-mana. Keadaan di luar sana sedang tidak baik-baik saja. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Kalau memang harus keluar, jangan lupa pakai masker. Selalu jaga jarak. Dan yang paling penting, kamu harus rajin cuci tangan. Jangan sampai tertular, apalagi menularkan virus ke orang lain di sekitar kamu. Sudah dulu ya. Ingat, sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Glimpse Talk, Talk Beyond Creativity. Ion Radio is still connecting around. Tentunya juga dengan Glimpse Talk, we talk beyond creativity. Kali ini kita sudah ketambahan lagi satu narasumber di studio Ion Radio, tapi tentunya juga sudah menerapkan protokol kesehatan.
Ada sutradara film Mekah I'm Coming, Kak Angga Jehan. Halo Kak, apa Halo. kabar? Apa kabar? Sehat. Sehat. Seperti yang terlihat sehat. Oke, tadi kalau sama Kak Winda udah ngobrolin nih, gimana produksi di Korea selama pandemi ini bisa survive. Kalau produksi film di Indonesia selama pandemi ini bagaimana? Apa saja kekurangannya atau kendalanya? Ya, produksi film di produksi film di Indonesia itu ketika pandemi kita sempat 4 bulan itu stuck. Jadi tidak melakukan produksi film apapun, hanya mungkin iklan atau video klip gitu masih jalan. Cuman kalau untuk film itu baru jalan di bulan Juli. Nah, soal protokol kesehatan juga harus masuk, terus habis itu jam bekerjanya juga jadi berkurang, yang tadinya bisa take 12 jam itu kita bisa berkurang jadi 8 jam kayak gitu. Nah, terus untuk perizinan lokasi sendiri itu sekarang udah tingkat kabupaten, jadi nggak bisa daerah kecamatan kayak misalnya gitu. Terus habis itu desa gitu, nggak lagi kayak gitu, tapi harus ke tingkat kabupaten karena nanti harus punya surat rekomendasi bahwa oke, boleh syuting di sini asalkan dapat rekomendasi dari Satgas Covid kayak gitu sih. Oke, jadi tetap ada tracking tracingnya juga untuk COVID ini. Iya. Oke. Nah, kalau untuk pasarnya sendiri, Kak Winda, seperti apa selama pandemi ini? Kalau misalnya kayak film panjang sih pasarnya jadi susah ya, kayak bioskop juga banyak yang tutup. Tapi ada OTT, sekarang kan OTT lagi kayak kayak nge-up banget ya gitu. Banyak lah, nggak bisa disebutin, nanti suruh bayar lagi. Banyak OTT yang kemudian justru malah jadi bahan untuk jadi media untuk nonton film gitu. Tapi film panjang sendiri ya paling masuknya ke OTT. Kalau misalnya mau masuk ke bioskop tutup sampai sekarang belum buka gitu. Jadi salah satu cara bertahannya itu lewat OTT itu. Iya, lewat ya? OTT. Oke. Tadi kita udah ngobrolin tentang faktor masa lalu nih ya. Tapi kalau secara keseluruhan kira-kira industri film dan drama Korea kira-kira apa saja faktor yang mendukung untuk bisa mendunia? Kak Winda. Kalau menurutku sih karena memang Korea ini sebelum kemudian filmnya sebelum filmnya kemudian bisa diterima pasar, mereka tuh udah kayak pengenalan budaya dulu loh ke dunia ya. Mungkin lewat K-popnya, terus kayak bahkan kayak standar kecantikannya Korea juga sekarang jadi kayak tolak ukur kan gitu. Jadi kalau menurutku sih mereka tuh ada kayak semacam yang kira-kira bisa membuat drama Korea dan film Korea mendunia. Oh ya, karena kalau di Korea tuh kayak ceritanya juga oke ya, cerita-ceritanya kayak misalnya ketika mereka bikin produksi film ataupun produksi drama gitu, mereka tuh benar-benar memikirkan kualitas, kualitas, nggak cuma asal bikin untuk media hiburan aja. Ada kayak standar, bukan standar lagi, tapi kayak di ceritanya itu di filmnya itu nggak mereka membuat film bukan untuk hanya media hiburan, tapi ada kayak sisipan propagandanya, ada juga kayak misalnya mereka juga nunjukin faktor-faktor, bukan faktor semacam budaya, kayak misalnya gini, di film-film Korea tuh pasti banyak banget adegan makan mie yang diulang-ulang. Kimchi juga. Terus kemudian banyak banget kayak wardrobe mereka, pakaian mereka, fashion mereka dipikirin biar fashion ini bisa penonton tuh bisa merasa dekat, merasa senang gitu dan mengikuti gitu. Jadi karena dibuat jadi supaya relate gitu ya, kepada relate, penontonnya. Makanya kan sebenarnya kalau di Korea tuh mereka tuh nggak cuma kayak aku mau bikin film terus buat media hiburan. Sebelum mereka bikin film, mereka tuh juga kayak punya budaya-budaya yang sebelumnya udah jadi standarnya kita gitu loh. Jadi mereka tuh bener-bener kayak, aku mau nonton film Korea ini mau ngapain nih? Aku mau nonton film Korea ini karena di adegan ini banyak makan kimchinya atau banyak fashion yang bisa aku contoh buat kehidupan sehari-hari kayak gitu-gitu sih. Kalau peran pemerintah gimana? Nah, kalau pemerintah sendiri sebenarnya sangat mendukung sih. Aku lihatnya sih kayak gitu Pemerintah Korea. Karena memang kayak filmmaker Korea pun diajarin kan, maksudnya disekolahin sama mereka keluar untuk kemudian balik lagi ke negaranya untuk bikin film gitu. Makanya jatuhnya film-film mereka tuh bukan film-film yang
ceritanya tuh bukan cerita-cerita yang apa namanya, yang biasa aja gitu. Cerita-cerita yang mungkin bisa sederhana tapi relate, yang dekat sama penonton-penontonnya. Oke. Kalau dari faktor-faktor itu, Kak Jehan, kira-kira apa yang belum dimiliki sama perfilman Indonesia? Yang jelas yang pertama adalah ini sih, apa namanya, support pemerintah secara langsung untuk produksi film itu kurang. Nah, sebenarnya kemarin itu PFN tahun ini, tahun 2020 itu sudah merancang untuk memproduksi film itu lebih dari 200 film. Sayangnya kita pandemi. Kita pandemi, jadi banyak apa namanya, rencana-rencana dari pemerintah untuk langsung terjun di dunia film ini jadi terhalang gitu sih. Nah, makanya kita juga survive sendiri. Bahkan teman-teman independen sekarang sudah mulai berpikir untuk selling filmnya, untuk gimana sih caranya produksi film dengan budget murah, kan mereka sudah terbiasa. Nah, sekarang sellingnya kayak gimana? Nah, ini sebenarnya malah justru jadi kesempatan bagus buat teman-teman independen gitu. Oke. Gitu. Kalau dari branding atau mungkin promosi ke dalam negeri dan ke luar negerinya sendiri, itu bagaimana Kak? Kalau Korea? Ya. Korea itu salah satu yang promosinya bagus sih. Kayak pemerintahnya itu waktu mereka pengen ngidupin perfilman di Korea, yang diajarkan ke filmmakernya adalah cara distribusi, cara promosi gitu. Bagusnya ya dengan kayak misalnya mereka tuh kerjasama, apa ya, formatnya kerjasama, kayak mereka punya film yang cukup box office di sana, terus ngajak filmmaker atau PH-PH di Indonesia untuk bikin film, untuk nge-remake itu kayak gitu. Terus nggak cuma film loh, drama Koreanya juga di remake sama Indonesia, ada beberapa. SCTV beberapa kali nge-remake drama Koreanya gitu. Terus kemudian kalau misalnya kebetulan juga sih, kalau pengamatanku kebetulan Asia ini lagi dipandang nih sama perfilman, sama Bollywood, sama Hollywood. Oke. Jadi kayak masih dipandang itu loh, bahwa Asia tuh punya pergerakan, punya film-film yang potensial, khususnya Korea. Oke, nah kalau dari Indonesianya sendiri bagaimana? Kalau Indonesia sendiri ya, untuk keluar ya, maksudnya brandingnya, bagaimana Indonesia terus kemudian bisa mengenalkan dirinya melalui film gitu, sebenarnya agak susah karena karena film itu distribusinya kan cukup rumit. Apa yang rumit? Pola distribusi film itu kan cukup rumit. Nah, Indonesia itu punya apa ya, mereka punya pakemnya sendiri untuk mendistribusikan film di Indonesia. Tapi pakem tersebut belum tentu berlaku di luar, kayak misalnya Cina. Tidak semua bioskop Cina itu apa namanya, punya pola kayak di Indonesia. Indonesia itu bioskopnya kan terbatas karena mereka memegang filmnya sendiri gitu loh. Tapi kalau di Cina atau di Amerika gitu, nah mereka tuh pola distribusinya adalah langsung face to face, filmmaker bertemu dengan bioskop untuk menjual filmnya dan dan mengundang penontonnya sendiri. Nah, filmmaker bisa seperti itu. Tapi kalau di Indonesia enggak, harus ketemu distributor dulu. Terus habis itu distributor lah nanti yang akan mendistribusikan filmnya lewat bioskop yang jaringannya itu udah jelas kayak gitu. Nah, pola ini yang berbeda, sehingga kalau mau masuk keluar kalau mau mengeluarkan film gitu, mengeluarkan film di luar negeri itu susahnya adalah modalnya pasti gede. Karena untuk mengundang penonton luar kan harus ada effort toh. Nah, itu loh. Oke. Dari dulu kita sering banget diintervensi sama negara lain, industri film maupun dramanya. Tahun 2000-an ada film India, sinetron Turki, sampai akhirnya drama Korea. Kalau menurut Kak Jehan, kira-kira kenapa ya sinetron lokal belum bisa merajai negara sendiri? Sinetron lokal belum bisa merajai Indonesia sendiri ya, karena apa ya, satu mungkin secara kualitas ya, artinya kualitas cerita, terus kualitas karakternya yang ada di dalam situ, terus kemudian set, gambar dan lain sebagainya memang sangat jauh gitu loh dari luar, karena di luar itu bikin sinetron itu ada ada formnya dulu, patternnya udah ada. Iya, misal drama Korea 16 episode langsung gitu. Misal kayak gitu, terus atau berapa seasonnya langsung diatur. Kalau Indonesia enggak begitu. Nunggu rating ya? Nunggu rating, begitu laku tambah, begitu laku lagi nambah, begitu turun apa yang dibunuh ya kayak gitu. Kan biasanya ada yang mati kayak gitu tuh. Terus habis itu dikurangin kayak gitu. Nah, ini yang sebenarnya bermasalah tuh di sini, karena kita
pola pikirnya itu masih nungguin itu. Masih nungguin Hmm. rating, nungguin duit yang masuk kayak gitulah, nungguin sponsor. Nah, kalau di luar enggak. Pokoknya jadinya seperti ini yang dijual. Entah nanti berapa tahun kayak gitu. Oke, ini kayak perlu ditanyain ke Kak Winda juga. Itu tadi masalah episode yang terlalu panjang gitu. Tapi kan sudah tahu nih bahwa banyak, walaupun segmented ya, sinetron memang segmented. Dan kalau yang panjang ini lama-lama banyak yang nggak nonton gitu. Tapi kenapa kita masih mengulang hal-hal itu? Karena apa ya? Karena memang penontonnya nonton sih. Gimana? Jadi 500 itu sebenarnya banyak banget yang nonton ya. 500 Iya. episode itu nonton, tetap ada penontonnya ya. Sebenarnya berkaitan. Mhm. Kayak misalnya penontonnya itu nggak ada pilihan untuk nonton yang lain, maka harus nonton. Bukan harus, maka mereka nonton gitu. Oke. Terus kayak sedangkan orang yang bikin juga mikirnya kayak, lah aku aja bikin kayak gini banyak yang nonton gitu. Banyak juga yang nonton. Ngapain harus ku naikin? Sedangkan budget produksinya juga nggak sebanyak yang bisa dibikin setotal kayak orang Korea atau orang barat bikin ini drama-drama sinetron gitu. Kayak misalnya di barat tuh bikin sinetron tuh kayak Game of Thrones tuh bisa kayak berseason-season gitu. Tapi duitnya ada. Ya kan, duitnya ada, income-nya ada, penontonnya banyak mendunia gitu. Kalau Oke. Indonesia kan nggak bener-bener kayak segmented. Segmented itu dibikin nggak cuma kayak pembuatnya untuk penontonnya pun nggak ada pilihan untuk nonton yang lain, ya udah nonton itu. Makanya kayak itu relate ke kayak film-film luar pun pada akhirnya yang kayak drama India yang nggak masuk akal pun ditonton di Indonesia. Oke, Karena nggak ada drama Turki pilihan juga lain. nggak ada pilihan lain. Oke, ini menarik nih, ada salah satu perkataan Manoj Punjabi yang bilang kalau drama Korea dan sinetron sebenarnya nggak bisa dibandingin gitu karena beberapa hal. Kalau menurut Kak Jehan ini gimana sih? Sebenarnya kalau niat membandingkan yo ayo gitu. Tapi kan persoalannya adalah produser sendiri mau mengeluarkan uang banyak untuk jumlah yang sedikit. Itu kan malas gitu loh. Karena distribusinya dia taunya ya cuma di sini. Kecuali kalau dia tahu distribusinya di luar dan berani untuk menjual konten-konten kita keluar. Sayangnya tidak gitu loh. Makanya sinetron-sinetron yang dibuat di Indonesia itu yang hanya untuk Indonesia sendiri itu budgetnya mungkin sama ya kayak Korea gitu. Tapi Korea aku daripada bikin banyak, aku tak bikin yang bikin sedikit aja tapi kualitasnya bagus. Tapi bagus. Oke. Indonesia enggak. Aduh, budgetnya segini, ya udah kita nggak usah bikin yang bagus-bagus, yang begini aja, yang penting ada yang nonton dan banyak kayak gitu sih. Oke. Itu problem buat saya sih. Sama nambahin sih, Boleh Kak Winda. kalau misalnya orang Korea nih, filmmaker Korea, mungkin kayaknya mereka tuh dibayar cukup untuk mikirin cerita yang bagus, bikin yang bagus gitu. Tapi kalau Indonesia sendiri aku nggak yakin gitu. Aku pernah baca tweet di Twitter gitu tentang penulis cerita di sinetron gitu. Ya mereka terpaksa bikin cerita kayak gitu karena memang di deadline waktu budget. Penontonnya oke-oke aja ya udah. Iya, aku pernah juga baca thread itu, memang terpaksa katanya ya. Kenapa sih ada adegan-adegan yang tidak masuk akal seperti itu ya? Tapi masih ada aja yang nonton, jadi tetap dilanjutkan episodenya. Kurang lebih begitu. Ini ada pertanyaan yang masuk dari sosial media Ion Corporation. Yang pertama dari @Samsul Huda. Katanya mungkin gak sih ke depannya perfilman Indonesia bakal tembus internasional kayak Korea? Mungkin Kak Winda gimana? Perfilman Iya, ya? perfilman. Bisa ya? Bisa. Mungkin banget. Mungkin boleh diceritain ada apa yang udah menyerempet gitu? Filmmakernya itu udah banyak bikin film yang bagus ya, film-film indie gitu. Bukan indie sih, independen lah, pergerakan independen gitu. Dan mereka juga udah bahkan di Busan International Festival yang emang notabene di Korea, film-film itu juga udah banyak loh dapat penghargaan gitu kan. Juga di festival-festival film lain juga bisa gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang mungkin bisa gitu, karena memang sekarang kualitas film di Indonesia sendiri juga sudah mulai membaik ya. Penontonnya juga udah mulai kritis-kritis, udah mulai haus akan film-film yang bagus ya pergerakannya. Jadi bisa sih menurutku. Jadi bisa, berpotensi lah ya. Potensial banget sih, banget. Oke, kemudian ada pertanyaan kedua dari @Mutia Shivani. Pernah nggak film Indonesia kolaborasi sama Korea? Kalau belum, ada peluang nggak? Mungkin bisa ikutan viral katanya. Gimana Kak Jehan? Gimana film Udah pernah collab belum sama Korea? Mungkin banyak ya yang independen ya? Film independen. Sebenarnya film industrinya pun pernah mencoba. Jadi
Indonesia itu pernah bikin film bekerja sama dengan Jepang. Judulnya Judulnya itu apa ya? Aku lupa sih judulnya. Tapi yang jelas gini, apa namanya? Indonesia itu beberapa kali pernah mencoba untuk bekerja sama dengan luar. Termasuk Malaysia. Terus kemudian ada Cina kayak The Golden Cane and the apa judulnya? Kalau yang sama, maksudnya ini kan konteksnya biar ikutan viral nih, gitu. Mungkin bisa numpang Hollywood mungkin dari. Oh, nah kalau itu gini loh, apa namanya? Sebenarnya kerjasamanya tidak untuk membuat, tapi kerjasama distribusi ya. Oke. Nah itu beda lagi. Kalau kerjasama distribusi itu ada yang modelnya kayak misalnya Fox kemarin. Fox terus habis itu nyamperin Indonesia bekerja sama dengan Lala Timothy, terus habis itu kan bikin apa namanya? Bikin Wiro Sableng. Nah, Wiro Sableng itu kan termasuk salah satu kerjasama distribusi dengan Fox gitu. Terus sebelumnya lagi itu sudah dimulai sama The Raid. Oh, The Raid, iya benar. The Raid itu sudah mulai apa namanya bekerja sama dengan sebenarnya bukan industri Hollywood ya secara luas, tapi ada skop-skop kecil yang di Hollywood itu yang bekerja sama dengan The Raid gitu untuk distribusinya. Kalau Korea ada Sunny. Dibikin sama Mira Lesmana, di remake. Iya, Mira Lesmana. Oke. Nah, itu juga salah satu apa namanya? Salah satu pola lagi. Jadi kalau di Korea itu ada CG7, CG Entertainment. CG Entertainment itu masuk ke Indonesia, terus kemudian nyamperin nih PH gede gitu. Siapa nih yang mau bikin film remake-an kita? Iya. Oke. Jadi itu pola baru. Oke, ini pertanyaan terakhir yang sepertinya harus ditanyakan. Kira-kira dari semua obrolan kita ini, apa yang bisa dipelajari dari Korea dalam mengembangkan perfilman dan juga dramanya? Apa yang bisa kita Indonesia pelajari dari mereka? Kak Winda dulu mungkin. Percaya diri. Oke. Menurutku sih yang bisa banget dipelajari adalah sikap percaya dirinya Korea yang mencintai produknya untuk mereka dibikin, dan dari mereka juga itu harus kita kita implementasikan lah ke sikap-sikap kita, ke pola pikir kita agar kita bisa nggak jauh-jauh banget kalau mau ngejar gitu. Percaya diri ini nggak cuma personal ya, tapi pemerintahnya juga bisa percaya diri, percaya sama filmmakernya. Filmmakernya juga lebih percaya diri untuk bikin film kayak gitu sih. Masyarakatnya juga Masyarakatnya juga harus percaya ke mencintai filmmaker, produk lokal. percaya ke hasil filmnya juga gitu. Oke. Kajian? Berani pamer. Wow. Harus pamer ke negara luar bahwa kita punya kita punya statement, kita punya kultur yang kuat, kita punya sesuatu yang bisa kita banggakan untuk diri kita sendiri dan bisa kita pamerkan untuk orang lain. Itu yang menurut saya penting sih, karena dengan begitu nanti pola distribusinya ini enggak terbatas hanya di negara kita sendiri. Oke, ya bisa dicatat kalau memang kekompakan antara tadi 3 elemen ya, pemerintah, sineasnya, dan juga dukungan dari masyarakatnya itu harus kompak seperti itu. Oke, itu dia tadi akhir obrolan dari kita bertiga hari ini. Terima kasih Kak Jehan atas waktunya, terima kasih Kak Winda. Semoga sehat-sehat selalu. Oke. Terima kasih juga untuk Ionic yang stay tune di Ion Radio, karena setelah ini stay tune terus karena masih banyak program lainnya yang seru-seru. See you on the next Glimpse Talk. Stay healthy, keep connecting around with Ion Radio. Bye-bye. Lama sudah tak kulihat kau yang dulu ku mau, kadang ingat kadang tidak. Bagaimana dirimu, kau cantik hari ini dan aku
Acara ini didukung oleh iFrame, Skinel, RF, Titik Fokus, WB Fotografi, Simfonima. Media partner Transmania_YK, UPN TV, Suka TV, Istakalisa, Radio Edukasi, Atmajaya Radio, Akindo TV, MNC Trijaya. Ion Radio. Ion Radio. Connecting the realm.